Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram hadis 122 sampai 129. Tepatnya di Toharo, yaitu babul husli wa hukmil junubi, utawi iki iku bab kang nerake ngake al husli atus wa hukmil junubi, hukume wong junub. Hadis 122, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Huslul Jumati utawi adus dina Jumat iku wajib utawa banget sunahe ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong baligh. Akhrajahu sab'atu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mandi hari Jumat itu wajib atas tiap-tiap orang yang baligh. Dikeluarkan hadis oleh 7 imam, yaitu Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Hadis 123. Wa an Sumarata bin Jundabin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge tawadhu'a wudu man fabiha, mongko sebab ngalap fardu, wa nikmat lan sak bagus-bagus ngalap fardu, wa man ightasala lan sapa wonge atus man fal huslu, mongko utawi atus iku afdalu luweh utama. Rawahu al-khamsatu wa hasanahu Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu pada hari Jumat, maka ia telah kerjakan kefarduan dan baguslah ia. Tetapi barang siapa mandi, maka mandi itu lebih baik. Diriwayatkan oleh 5 imam. 5 imam itu maksudnya Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, dan disahkan hadis oleh Tirmidzi. Berwudu buat sholat Jumat itu memang fardu dan baik, dan perkataan mandi lebih baik orang bisa faham bahwa mandi itu tidak wajib. Faham ini bertentangan dengan hadis yang ke-122 dan beberapa hadis yang semakna dengannya, yang riwayat-riwayatnya sudah tentu sah dan kuat. Sedang hadis 123 tidak sampai ke derajat itu. Tidak dapat kita ambil keputusan melainkan wajib mandi buat hari Jumat. Di dalam mandi itu sudah terkandung wudhu. Barang siapa batal wudhunya sebelum ia sholat, maka wajib ia berwudhu saja, yaitu tidak mandi. Selanjutnya hadis 124. Wa an aliyin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuqri'una, macaake Nabi sallallahu alaihi wasallam na ing kita Al-Qur'ana ing Quran malam selagi ora ana, malam yakun selagi ora ana Kanjeng Nabi iku junub. Rawahu Ahmad wal hamsatu hadza lafdhu li Tirmidzi wa sahahu wa hasanahu Ibnu Hibban. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran kepada kami selama ia tidak junub. Hadis riwayat 5 imam. 5 imam itu yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan ini lafaz Tirmidzi, dan ia sahkan hadis dan dihasankan oleh Ibnu Hibban. Yang tersebut itu perkataan Ali. Ia tidak terangkan bahwa Rasulullah SAW ada bersabda bahwa waktu junub aku tidak membacakan Quran. Imam Bukhari ada riwayatkan bahwa Ibnu Abbas tidak anggap salah membaca Quran bagi orang yang junub. Di hadis ke-84 yang lalu, Aisyah ada menerangkan bahwa Rasulullah SAW menyebut Allah di dalam segala masanya. Lihat keterangan di situ, Aisyah lebih tahu keadaan Kanjeng Nabi SAW berjunub dan tidaknya. Selanjutnya hadis 125.
Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata kala wis ngumpuli sapa ahadukum salah siji sira kabeh alahu ing bojo wadone ahad summa aroda mongko kari-kari ngarepake ahad an yauda ing yen to baleni ahad falyatawadha mongko becik wudu ahad bainahuma antarane jima loro wuduan kelawan wudu. Rawahu Muslimun. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencampuri istrinya kemudian hendak ulangi lagi nambah, maka hendaklah ia berwudu satu wudu di antara dua kali itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis 126 zada lan nambahi sapa al-hakimu Imam Hakim fa innahu mongko stuhune wudu iku astatu lil audi nyagerahke marang baleni. Dan Imam Hakim tambah karena yang demikian itu lebih menyegarkan. Tersebut di dalam Nasai, Imam Nasai, sabda Rasulullah SAW, aku tidak diperintah berwudu melainkan apabila aku hendak sholat. Kata subuhul salam telah sabit bahwa Rasulullah SAW campuri istri-istrinya dengan tidak berwudu, dan ada pula riwayat bahwa Rasulullah SAW mandi sesudah tiap-tiap kali bercampur. Jadi semua itu boleh, yakni tidak wajib. Maka perintah di dalam hadis 125 itu hanya perintah mustahab. Perintah mustahab itu artinya perintah yang disukai, maksudnya perintah sunat. Selanjutnya hadis yang ke-127 walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanamu sare Rasulullah wa hale utawi Rasulullah iku junub min ghairi saking yen ta ora an yamassa demek Rasulullah ma'an ing banyu wa utawi hadis iku maklulun diiklalake. Dan bagi 4 imam yaitu Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di dalam keadaan junub dengan tidak menyentuh air. Tetapi hadis itu maklul. Tersebut dalam subulus salam bahwa orang yang mengatakan hadis itu maklul adalah keliru. Rawi-rawinya semua berhubungan dan disahkan dia oleh Imam Baihaqi. Ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW perintah orang junub berwudu dahulu kalau hendak tidur. Semua itu bukan perintah wajib, tetapi perintah mustahab. Lantaran tidak wajib wudu melainkan untuk sholat. Selanjutnya hadis 128 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala iku nalika adus minal janabi saking jinabat ya bada'u mongko ngawiti Rasulullah fayaghsilu mongko basuhi Rasulullah yataihi ing asta lorone Rasulullah summa yufrihu mongko kari-kari ngesokake biyaminihi kelawan astae Rasulullah
ala shimalihi ing atase tangan kiwane Rasulullah. Fayaghsilu mongko bakuse Rasulullah, mongko basuhi Rasulullah farjahu ing kemaluane Rasulullah. Summa tawadhu mongko kari-kari wudu Rasulullah. Summa yakhudhu mongko kari-kari ngelap Rasulullah almaa ing banyu. Fayadakhilu mongko nglebokake Rasulullah asabi'aha ing pira-pira derijine Rasulullah fi usuli sya'ri ing dalem pangkal-pangkal rambut. Summa khafana mongko kari-kari nyawui Rasulullah ala ra'sihi ing atase sirahi Rasulullah salasa khafanatin kelawan telu pira-pira cawukan. Summa fadho mongko ngesokake banyu Rasulullah ala sairi jasadihi ing atase sekarene jasate Rasulullah. Summa hosala mongko kari-kari basuh Rasulullah rijlaihi ing suku lorone Rasulullah. Muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi jinabat, beliau mulai dari cuci kedua tangannya, kemudian beliau tuang dengan tangan kanannya atas tangan kirinya, lalu beliau cuci kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian ambil air, lalu beliau masukkan jari-jarinya di pangkal-pangkal rambutnya, kemudian beliau tuang atas kepalanya 3 tuangan, kemudian beliau siram seluruh badannya, kemudian beliau cuci kakinya. Muttafaq alaih, tetapi lafaz itu bagi Imam Muslim. Hadis 129, walahuma min hadis Maimunata thumma afragha ala farjihi wa wasalahu bi shimalihi bihal ardo. Dan bagi keduanya dari hadis Maimunah, kemudian beliau tuang atas kemaluannya dan beliau cuci dengan tangan kirinya, kemudian beliau gosokkan dia ke bumi. Hadis 130, wa fi riwayatin famasahaha biturabi wa fi akhirih tsumma ataituhu bil mindili faraddahu wa fihi wa ja'ala yanfudhul ma'a biyatihi. Dan pada satu riwayat, maka beliau gosok tangannya dengan tanah dan di akhirnya kemudian aku, yaitu Maimunah, bawakan kepadanya penyekah, tetapi beliau tolak dia dan tersebut padanya, dan mulailah beliau menghilangkan bekas-bekas air di tangannya. Ringkasan dari beberapa riwayat itu ialah bahwa Rasulullah SAW mandi dengan 1. mencuci 2 tangannya, yang kedua mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, yang ketiga berwudu dan basahkan kepalanya sampai pangkal rambut, kemudian tuang air 3 tuangan atas kepalanya, lalu siram seluruh badan, kemudian cuci kaki, kemudian gosok tangannya di bumi atau dengan tanah sesudah mencuci kemaluannya, dan tidak mahu pakai penyekah, dan buang atau ketiskan bekas-bekas air di anggotanya dengan tangan. Yang tersebut di hadis-hadis itu ialah cara mandi janabat yang sempurna dan sepatutnya kita kerjakan demikian, tetapi tidak wajib, hanya sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak perintah, hanya kerjakan. Adapun mandi jinabat sekurang-kurangnya ialah meratakan air ke seluruh badan. Shadaqallahul azim.